Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Sebelum saya mulai, silahkan di like, komen, di subscribe, ditekan tombol loncengnya biar dapat selalu notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke. Di video kali ini saya akan mengupas tentang, ya kan, maksud dari apa tuh, lingkaran setan. Nah itu lingkaran setan dari lambung dan pikiran kita, ya kan, dari lambung ke pikiran kita, ya udah dong membentuk lingkaran setan. Seperti apa ya, gejala lambung tuh, ya kan, gejala lambung dari lambung kita yang bermasalah, ya kan, dan gas asam lambung kita yang meningkat. Kalau lagi parah-parahnya itu, ya kan, itu menimbulkan banyak sensasi, ya kan, terutama di dada yang keringat dingin, perut begah, keleyengan, sempoyongan, mau jatuh, pusing, ya kan. Nah itu menimbulkan sensasi-sensasi yang lama-lama memang Anda memiliki, kalau menurut saya memiliki, ya kan, arah pikiran, selalu punya pikiran yang negatif terus, jadi menjadi-jadi itu pikirannya selalu berpikir negatif terus, seperti itu, ya kan. Nah kalau orang-orang yang mempunyai permasalahan dengan gangguan lambung, itu pasti kan dianjurkan mengelola stres, ya kan, mengelola stres. Selain 3P-nya itu, mengelola stres yang happy-happy aja, biar gas asam lambung yang kita diproduksi oleh lambung itu tidak meningkat dan menimbulkan banyak sensasi. Tapi karena apalagi pas dulu itu pertama kali kita belum tahu, pasti rata-rata kita fokus masalah lambung kita aja, kita belum tahu kalau kita juga lama-lama terkena anxiety dengan gejala-gejala yang setiap hari dan sensasi yang menghantui, ya, terutama ya panic attack itu yang seperti orang mati itu, ya kan, sempoyongan, keleyengan, ngawang-ngawang, kayak mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan, seperti itu. Akhirnya traumatis, membekas terus di pikiran kita yang menimbulkan stres, ya kan, setiap hari. Kalau saya dulu hampir setiap hari yang saya pernah share itu menimbulkan traumatis tersendiri karena setiap hari mengalami panic attack. Nah itu kenapa disebut lingkaran setan, ya, dari lambung kita yang bermasalah, ya kan, harusnya pikiran kita bisa, kalau cuma masalah asam lambung aja, ya cuma lambung aja yang bermasalah, pikiran enggak, ya cepat sembuhnya. Tapi karena pikiran kita juga bermasalah, ya kan, selalu takut, ya kan, selalu cemas yang berlebih, ya kan, karena selalu cemas memikirkan sensasi dan gejala, akhirnya menimbulkan stres itu akhirnya menimbulkan gangguan asam lambung yang meningkat terus. Nah seperti itu, jadinya anxiety-nya tinggi, menimbulkan gas asam lambung terus. Nah itu akhirnya nggak kelar-kelar itu, ya kan, lambung kita lagi tenang, atau pikiran kita cemas, akhirnya stres, gas asam lambungnya kita naik lagi, ya kan. Pikiran kita tenang, ya kan, maaf kadang salah makan atau kurang kecapean, mikir lagi, ya kan, lambung kita bermasalah, anxiety-nya datang lagi, ya akhirnya jadi kayak lingkaran setan seperti itu, ya kan, dari pikiran kita yang selalu cemas, terus gangguan lambung, jadi nggak kelar-kelar. Nah itu yang membuat kita lama sembuh, seperti itu. Makanya kalau sepengalaman saya, sekali lagi sepengalaman saya, itu dua-duanya kita benahi, nggak bisa salah satu, ya kan. Misalnya udah kita fokus, tapi memang pertama-tama itu pasti kita fokusnya ke lambung, itu wajar lah, ya kan. Saya juga dulu begitu, pertama-tama pasti lambungnya nih, pasti dari makannya, dari minumnya, ya kan, bener-bener yang harus saya pantang ini. Nah seperti itu. Tapi berjalan waktu, saya tahu nih, nggak dari lambung aja yang harus saya pikirkan, ya kan, yang harus saya benahi, ya pikirannya, ya kan, pikirannya juga harus berbarengan. Tapi memang nggak masalah lah, ya kan,
kita benarkan lambungnya sembari ya kan, bareng pola pikirnya ya kan. Lambungnya itu sebetulnya gampang ya kan, gampang dengan pola makan yang bagus ya kan, bagus, terutama 3P-nya, pola makan, pola tidur, pola hidupnya kita benahi. Nah, tingkat kecemasannya, misalnya ada sensasi atau gejala akibat gejala psikosomatisnya itu anxiety-nya atau kadang gejala asam lambung sedang tinggi, ya pikirannya kita benahi. Jadi biar nggak menimbulkan gas asam lambungnya tinggi, jadi nggak menimbulkan sensasi dan gejala seperti itu. Jadi dua-duanya, lambungnya kita benahi, pikirannya kita buat rileks, tenang, berdamai ya kan dengan segala sensasi, jadi nggak menimbulkan gas asam lambung yang tinggi lagi seperti itu. Dengan pola hidup, pola makannya udah benar, terakhirnya pola pikirnya kita benahi. Nah seperti itu pola pikirnya ya kan. Jadi biar nggak menimbulkan yang seperti saya bilang itu lingkaran setan yang susah kita kayaknya kita tuh merasa kok susah sembuhnya seperti itu ya, karena lambung fokus di lambung, pikiran kita nggak benahi, selalu cemas, selalu mikirin yang negatif thinking, mikirin penyakit kita, sensasi dan gejala. Ya akhirnya menimbulkan kecemasan, stres, gas asam lambungnya meningkat terus, nggak bakal kelar-kelar seperti itu. Makanya gimana pola pikirnya? Ya udah, sosialisasi, berdamai dengan sensasi dan gejala, ya kan. Apalagi kalau sudah dari medis, hasil medis pengobatan dari rumah sakit, dari dokter dinyatakan semua organ memang sehat, ya udah, ada sensasi, oh ini sensasi nih, oh ini sensasi, oh di sini sensasi dan sensasi, oh udahlah santai aja, ini sensasi asam lambung, oh ini tadi ketakutan, seperti itu. Jadi kita lebih tenang, banyak bersyukur dan ya ikhlas dengan keadaan kita, ikhlas, dan terakhirnya sabar menjalani, ya kan, berdamai. Oh ya, ini saya sedang sakit ini, ya udah berdamai aja, berdamai biar kita nggak selalu cemasnya diturunkan seperti itu, ya kan. Dan gimana sih biar kita tuh mengeluarkan kebahagiaan dengan apapun keadaan kita, ya kan. Yang penting makannya udah kita jaga, pikirannya yang terakhir biar sinkron. Nah seperti itu, biar nggak jadi lingkaran setan terus yang menimbulkan susah sembuh, ya kan. Dan kita jangan berkeluh kesah terus, nggak ada gunanya berkeluh kesah itu 1-2 bulan atau baru-baru ya wajar lah, tapi kalau sampai lama terus kita bersikap seperti itu, ya buat apa? Hidup cuma satu kali, ya kan. Paling lah bangkit, bangun lah, kita bangun, ya kan. Oke teman-teman, pokoknya lingkaran setan itu ya seperti itu, dari kecemasan yang berlebih, menimbulkan stres, gas asam lambungnya naik lagi, ya kan. Terus kalau salah makan atau kita salah kecapean tidur atau apa, ya kan, lambungnya error, pikiran kita cemas lagi seperti itu. Makanya bareng-bareng dicoba, dilatih setiap hari, dilatih dan dicoba, dan tetap disiplin 3P-nya, ya kan. Terakhirnya pola sifatnya nanti itu ya berjalan waktu kita keluarkan kebahagiaan. Biarpun keadaan kita belum sempurna, ya gimana caranya? Mengeluarkan kebahagiaan, jalan-jalan, bersosialisasi dengan orang terdekat, anak, teman, ibu, ya kan, istri, ya kan. Gimana caranya? Gimana caranya kita berdamai dengan keadaan kita dan jangan mikirin penyakit terus. Ayo keluar, jalan-jalan, bersosialisasi, ya kan, cari kebahagiaan. Anda lebih paham, ya kan, gimana caranya, ya kan. Setiap orang pasti punya cara masing-masing seperti itu. Oke, pokoknya jangan jadi lingkaran setan, biar kalian cepat membaik seperti itu. Oke, ada kata-kata yang bijak, kata-kata yang bagus buat kita semua. Selalu beristighfar untuk masa lalu kita, masa kehidupan kita yang kurang bagus di waktu dulu, ya kan. Bersyukur atas keadaan kita hari ini, biarpun misalnya sedang parah atau menuju kesembuhan atau udah sembuh, bersyukur, ya kan. Bersyukur ada keadaan kita hari ini masih diberi nafas, diberi ya kebahagiaan, ya kan. Dan selalu berdoa itu semoga kedepannya kita lebih baik lagi dengan penyakit ini. Kita memperoleh pelajaran, oh ya Allah masih sayang sama kita, rubah pola hidup kita
lebih baik lagi, dapat kesembuhan, hidup lebih baik lagi. Salam sehat, tetap optimis, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.